Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Ikhwah, kita melanjutkan kaidah terakhir, kaidah kelima dari 5 kaidah besar di dalam fikih, ya. Yaitu kaidah al-'adah muhakkamah. Kita persilahkan kepada Syekh untuk menyampaikan materinya. Tafadhal. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathiran ila yaumiddin. Amma ba'du, فهذه هي القاعدة الخامسة والأخيرة من القواعد الخمس الكبرى وهي قاعدة العادة محكمة. Baik, setelah Syekh seperti biasa membukanya dengan hamdalah dan bersalawat ke atas Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka inilah kaidah yang kelima dari pembahasan kita dari 5 kaidah besar di dalam berfikih, ya. Wal 'adatu ma'khudatun min al-'aud wal mu'awadati wat takrar. Kaidah yang kelima ini adalah kaidah al-'adah muhakkamah, ya. Dan makna ada, seperti biasa, Syekh dulu menerjemahkan dulu tiap makna vocab, tiap makna mufradat sebelum masuk ke makna istilah. Makna adat adalah sesuatu yang sifatnya berulang dan menjadi sebuah kebiasaan. Terus-menerus, continue, dan menjadi sebuah kebiasaan. Demikian adat maknanya. Fasyai'ul ladzi fihi takrar wa mu'awadah ويرجع مرة بعد أخرى يسمى عادة. Sesuatu yang berputar, berulang dan kembali, terus berulang dan berlanjut demikian, ini dinamakan adat. وسمي العيد عيدا عيد الفطر عيد الأضحى لأنه يذهب ويعود. Demikian juga Eid sebagaimana adah. Eid dinamakan Eid dikarenakan apa? Dikarenakan berulangnya hal tersebut setiap tahun. ومن الألفاظ الدالة على هذا المعنى الديدن ديدنه كذا عادته كذا. Dan diantara istilah-istilah lain, ya, yang menunjukkan makna adat adalah daidan, kebiasaan. كذلك الدأب دأبه كذا. Demikian juga ad-da'ab, ya, yakni tingkahnya emang demikian. كذلك الطبيعة أحيانا. Demikian juga tabiat, tabiatnya demikian. قريب من العادة وإن كان بينهما فرق. العادة محكمة. محكمة اسم مفعول. Muhakkamah ini sebuah bentuk objek. أي أنها تجعل حكما وفصلا ومرجعا عند النزاع. Maknanya adalah di mana adat muhakkamah artinya adat menjadi sebuah hukum, sebuah penentu dan sebuah titik kembali ketika terjadinya perselisihan. ومعنى العادة محكمة أن العادة محكمة هنا أي معتبرة ومعمول بها شرعا. Adapun makna kaidah ini al-'adah muhakkamah adalah di mana adat itu dianggap menjadi salah satu pertimbangan hukum, okay? Dan demikian dianggap di dalam syariah. ومرجع يرجع إليها sebagai sebuah sumber juga yang dikembalikan padanya dan dibangun di atasnya. وتبنى وتعلق عليها الأحكام. Dibangun di atasnya dan digantungkan kepadanya hukum-hukum. العادة بالمعنى العام تشمل العادة الصحيحة والعادة الفاسدة. Nah, kemudian kita pahami adat secara umum. Ketika diungkapkan kata adat, maka ini mencakup maknanya mau negatif atau positif, mau adat yang baik atau adat yang buruk, ya, adat benar atau adat yang salah. والمقصود هنا العادة المتكررة
التي توافق الفطر السليمة والعقول المستقيمة. Adapun yang dimaksud dengan adat di dalam kaidah ini, nah, ya, adalah adat yang sesuai dengan fitrah yang masih murni, sesuai dengan akal yang sehat. يرتضيها ويقبلها أهل العقول السليمة. Yang dimana orang-orang yang berakal sehat masih meridhoi atau membenarkan nilai tersebut. الذين لم تتلطخ أفكارهم وعقولهم وعاداتهم بعادات قبيحة. Orang-orang berilmu yang akalnya dan fitrahnya masih belum terkontaminasi dengan pemikiran-pemikiran dan perangai-perangai yang menyimpang. Mereka meridhoi adat-adat yang dimaksud tersebut. Ya. فالعادة الصحيحة التي لا تخالف الشرع. Maka al-adah as-sahihah, maka adat yang sahih yang tidak bertentangan dengan nilai syariat. سواء كانت عادة عامة أو خاصة بأهل بلد أو حرفة ووظيفة ومهنة. Sama mau bentuknya adat pada sebuah negeri atau adat pada suku-suku tertentu saja atau pada sebuah skill, tidak pada skill yang lain dan lain-lain. Ketika adat tersebut sesuai dengan syariat, tidak berlanggaran dengan nilai-nilai syariat, سواء كانت عادة قولية أو فعلية, baik adatnya sifatnya adalah ucapan-ucapan atau adatnya sifatnya adalah praktik-praktik yang berjalan, أو تركية, atau mungkin sesuatu yang ditinggalkan, yakni sesuatu yang disepakati bahwa hal tersebut buruk dan ditinggalkan oleh sebuah kaum, gitu. إذا لم يرد في الشرع ما يدل على فسادها وبطلانها. Apabila adat-adat tersebut tidak ada di dalam syariat, nas-nas yang menunjukkan bahwa adat itu keliru, bertentangan dengan nilai yang ada di dalam syariat, فإنها تجعل حجة ومرجعا عند النزاع والاختلاف. maka adat tersebut menjadi sumber, menjadi tempat kembali, menjadi hukum ketika terjadi perselisihan. لإثبات حكم شرعي لم ينص الدليل على خلافه. Ketika apa? Ketika tidak ada hukum yang telah diatur di dalam syariat yang membantah atau mengingkari adat tersebut. فالعادة الصحيحة والعرف المعتبر تعلق عليه الأحكام ويرجع إليه عند النزاع. Maka sekali lagi, adat yang sahih dan urf, kebiasaan sebuah kaum yang dianggap, oke, maka menjadi sebuah sumber hukum, sumber di dalam berhukum. ويشترط لها ومن أدلتها من أدلة اعتبار العادة قول الله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. Nah, di antara dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya adat bisa menjadi sebuah hujah, oke, di dalam berhukum adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Wanita tersebut memiliki hak untuk mendapatkan mahar sesuai dengan wanita-wanita yang selevel dengannya. Sesuai dengan wanita-wanita yang selevel dengannya, biasanya dapat maharnya berapa? Nah, wanita itu dapat sekian sama. Demikian. Al-mi'yar al-'urf wal-'adah. Tidakkah kita lihat di ayat tersebut yang menjadi mi'yar, yang menjadi patokan, standar, yang menjadi standar adalah kebiasaan yang berjalan pada kaum tersebut, kepada wanita demikian maharnya berapa? Gitu. فَيَجِبُ لِهَذِهِ مَا لَا يَجِبُ لِهَذِهِ. Maka bisa wajib untuk wanita ini atau sebagian kaum yang ini yang tidak wajib untuk yang lain. لأن الحكم والمرجع والحكم لأن الحكم والمرجع العرف والعادة. فعادة هذه أنه يجب لها مثل هذا. وعادة هذه أنه يجب لها مثل هذا. Nah, maka bisa jadi berbeda satu kaum dengan yang lain. Di satu kaum mungkin standarnya untuk wanita demikian sekian. Tapi di kaum yang lain mungkin standarnya untuk wanita yang demikian sekian.
ومن الأدلة أيضا قول الله تعالى وعاشروهن بالمعروف. Dan juga di antara dalil yang menegaskan kaidah ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, dan perlakukanlah para wanita tersebut dengan cara yang ma'ruf. ومن الأدلة أيضا قول الله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، على قول أن المقصود بالعرف هنا المعروف والمعتاد. Nah, jadi kalimat ma'ruf yang disebut di ayat ini adalah sesuatu yang menjadi urf, yang menjadi nilai yang berjalan pada kaum tersebut dan biasa mereka berpatokan pada nilai tersebut. ومن السنة حديث عائشة رضي الله عنها أن هندا دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم. Dan dari hadis yang diriwayatkan yang menguatkan kaidah ini adalah apa yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Suatu hari dia masuk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان يعني زوجها Ma'dzirah Syekh, man dakhalat ala Rasulillah. Hind. Bahwasanya suatu hari Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin bercerita bahwasanya Hindun radhiyallahu anha mampir bertemu konsultasi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau berkata, فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح. Hindun berkata, berkonsultasi kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengeluhkan suaminya, "Ya Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah seorang lelaki yang pelit. لا يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي إلا ما أخذته." Dia tidak memberikan kepadaku dan anakku nafkah yang cukup, kecuali apa yang aku ambil sendiri. إلا ما أخذته من ماله بغير علمه. Kecuali apa yang aku ambil sendiri tanpa sepengetahuannya. فهل علي من جناح أي هل علي من إثم؟ yakni dari harta yang ada padanya aku ambil tanpa sepengetahuannya untuk mencukupi nafkahku dan anakku. Dalam kondisi demikian, apakah aku berdosa ya Rasulullah? فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك وبنيك أو ولدك. Nah, Nabi pun berkata sallallahu alaihi wasallam, ambillah dari hartanya Abu Sufyan yang sebatas yang mencukupimu dan anakmu bil ma'ruf. Bil ma'ruf yakni sesuai dengan urf, sesuai dengan kewajaran yang berjalan pada kaum tersebut, nafkah bagi seorang wanita dan anaknya. قال العلماء وشراح هذا الحديث ومنهم السعدي فيه نعم أن الكفاية ما يكون في العرف بحسب أحوال الناس وأزمانهم. Syekh Sa'di rahimahullah memberikan komentar terhadap kasus demikian, bahwasanya patokan ketercukupan. أن الكفاية معتبرة بالعرف، معتبرة ستاندر. يعني ميزانها العرف. أن الكفاية خذي ولدك ما يكفيك. أن الكفاية معتبرة بالعرف. نعم. Syekh Sa'di rahimahullah berkata bahwasanya ketercukupan di dalam nafkah, sebagaimana yang dikatakan tadi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ambil untuk yang mencukupimu dan anakmu. Tuh lihat. Sifat ketercukupan di dalam nafkah, Syekh Sa'di rahimahullah berkata, patokannya itu kepada ma'ruf, kepada apa yang berjalan pada urf kaum tersebut, yang diwajarkan oleh kaum tersebut. بحسب أحوال الناس في زمانهم ومكانهم وعسرهم ويسرهم. بحسب أحوال الناس في زمانهم ومكانهم. Sesuai dengan kondisi manusia di zaman mereka dan tempat mereka hidup. Zamanihim wa makanihim wa usrihim wa yusrihim. Sesuai dengan kondisi masing-masing tentunya. Sesuai dengan keterbatasan kemampuan ekonomi yang ada pada mereka. Wahada amrun min mahasin syariah. Hakikatnya hal ini di antara sisi-sisi keindahan syariat kita. Li'annahu law ja'ala asy-syar'u an-nafaqata محددة بشيء واحد لا يزيد ولا ينقص لكان في ذلك مشقة على الناس. Karena apabila syariat menjadikan nafkah pada batas jumlah tertentu, syariat menentukan jumlah tertentu untuk nafkah, niscaya hal tersebut
jumlah tertentu yang menjadi patokan, nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Niscaya hal tersebut nanti akan menjadi kesulitan di luar kuasa manusia. فالذي يكفي في القرية غير الذي يكفي في المدينة. Bisa jadi yang cukup untuk sebuah kaum yang hidup di desa, jumlah tersebut mungkin tidak akan mencukupi mereka yang hidup di kota. والذي يكفي في الزمان السابق غير الذي يكفي في هذا الزمان. Yang cukup untuk kaum yang hidup di masa lalu, jumlah itu mungkin nggak bakalan cukup untuk mereka yang hidup di zaman sekarang. Nah, إذن عرفنا معنى العادة. Maka kita udah bisa paham dari sini makna adat yang dimaksud di sini apa ya? معنى محكمة. Dan makna menjadi patokan hukum. عرفنا المعنى الإجمالي. Ya. عرفنا المعنى الإجمالي. Kita telah mengetahui maknanya secara global. عرفنا بعض الأدلة. Kita telah mengetahui juga sebagian dalil yang menunjukkan, menekankan kaidah tersebut. بقي عندنا رابعا بعض الأمثلة. Maka masuk berikutnya, seperti biasa kita masuk ke dalam contoh-contoh, beberapa contoh kasus penerapan kaidah ini. وقبل ذلك أبين أن العرف والعادة لفظ متقارب. لفظ العرف والعادة. Iya. Sebelumnya aku katakan dulu bahwasanya yang dimaksud dengan istilah urf dan istilah adah dalam hal ini itu dia juga. Maksudnya sama. يقول العلماء العادة محكمة ويقولون العرف معتبر. Sebagaimana para ulama menggunakan istilah adat, mereka berkata al-adatu muhakkamah. Mereka juga sometimes pakai istilah urf, al-urfu mu'tabar. Ya, yang artinya sama. وبينهما فرق دقيق لا نحتاجه. Ada sebenarnya sisi perbedaan antara adat dan urf, tapi begitu dalam dan mendetail ya kita nggak perlulah. من أمثلة الرجوع إلى العادة والعرف في الأحكام. Ada yani amsilah ya Syekh. Nah, di antara contoh kasus penerapan kaidah untuk kembali kepada adat ini, di antaranya adalah الفصل الذي يقطع الموالاة في الوضوء. من شروط الوضوء عند بعض العلماء الموالاة أن تنتهي من غسل الوجه تنتقل لانسون إلى اليدين إلى الرأس إلى الرجلين بدون فاصل طويل. إذا كان فاصلا قصيرا لا يضر، إذا كان طويلا يضر عند جمع من العلماء. ما ضابط الفاصل الطويل الذي يقطع الموالاة ويبطل الوضوء؟ Contoh kasus wudu. Di dalam wudu itu harus mualah yakni harus berurutan dan kemudian berkelanjutan. Maknanya habis mulut langsung selanjutnya nggak boleh dijeda, Oke? Kalaupun terjadi jeda jangan lama-lama. Oke? Boleh kita misalnya habis tangan kemudian majelas dulu sejam baru kita terusin. Nah itu salah, itu jeda yang lama tuh. Kalaupun boleh terjadi jeda, tapi bukan jeda yang lama. Oke? Di dalam berurutan ini dan kemudian harus bersambung langsung begitu. Kalaupun terjadi jeda, nggak boleh lama. Sekarang pertanyaannya, patokan jeda boleh sama enggak nih berapa lamanya tuh? Berapa lama tuh patokannya gitu? Iya kan? Berapa lama? Akhirnya ada pertanyaan demikian kan? الضابط الطويل يبطل. Kata para ulama kalau الفاصل الطويل. Katanya kalau jedanya panjang kan membatalkan wudu. ما ضابط الفاصل الطويل. Nah apa sekarang yang menjadi patokan? Jeda lama atau jeda panjang nih? Patokannya apa yang menjadi patokannya apa? من الضوابط المشهورة ألا يجف العضو الذي قبله. Di antara dhabitnya untuk menghitung jedanya jangan lama-lama, oke? Patokannya ada pada jangan sampai anggota wudhu yang udah kita basahi keburu kering. Ada yang bilang gitu katanya. باعتدال الهواء والجو باعتدال البدن ليس فيه حمى مثلا. Nah. Apabila pertimbangannya suhu normal, suhu tubuh normal atau suhu cuaca juga normal tuh. Jangan keburu kering baru sambung anggota wudhu yang lain. قال بعض العلماء الضابط العرف. فإذا كان هذا الفاصل طويلا في عرف الناس يبطل الوضوء.
Sebagian ulama memberikan yang menjadi memberikan berpendapat yang menjadi patokan lama atau tidak adalah kebiasaan yang berjalan pada sebuah kaum, pada kaum tersebut. Apabila menurut kaum itu jeda segitu, menurut mereka adalah kelamaan, maka itu membatalkan wudhu. Yani kembali kepada urf kaum tersebut, kebiasaan kaum tersebut. Khulasatu al-mithal al-awwal al-muwalatu syartun lil-wudu'i inda ba'd al-ulama. Kesimpulan dari contoh kasus yang pertama ini tadi, mualah itu adalah syarat di dalam wudhu. Syarat di dalam wudhu menurut sebagian ulama. Mualah itu tadi ya, berurutan dan kemudian nyambung langsung, nggak pakai dijeda, itu mualah. Wal fasilul qasir la yadur. Dan yang namanya jeda, kalau dikit mah, sebentar mah gitu, maka hakikatnya itu tidak membatalkan wudhu. Wal fasilut tawilu yadur wa yubtil. Tapi kalau jedanya panjang, lama, itu merusak bahkan membatalkan wudhu. وضابطه عند بعض العلماء العرف. Nah, patokan panjang atau lamanya pada jeda tersebut adalah pada urf yang ada pada kaum tersebut, kebiasaan yang ada pada kaum tersebut. المثال الثاني الحركة الكثيرة المبطلة في الصلاة مرجعها إلى العرف. مرجع الحركة الكثيرة في الصلاة مبطلة للصلاة. وما ضابط الحركة الكثيرة المرجع إلى العرف. Contoh kasus lagi. Oke. Banyaknya pergerakan di dalam sholat itu membatalkan sholat. Nah, patokan segimana banyaknya gerak di dalam sana? Patokannya dikembalikan kepada urf kaum tersebut. فإذا كثرت الحركة وزادت إلى حد أن أهل العرف المستقيم يظنون أنه ليس في صلاة، إذا رأى يقول هذا لا يصلي، هذه مبطلة للصلاة. Apabila gerakan, yakni kadar gerakan yang ada pada seseorang yang sedang sholat membuat kaum yang berada di sekitarnya mengira bahwasanya kalau dia sebanyak itu geraknya berarti lagi nggak dalam sholat itu. Atau mengingkari hal tersebut. Kok sholatnya nggak mau diem, bergerak mulu begitu. Maka berarti sejumlah itu gerakan di dalam sholat dihitung membatalkan sholat. Itu banyak gerakan di dalam sholat yang membatalkan. Ya'khudh al-hatif yadha' fi charge. Lagi sholat dia ngambil handphone, dia cas dulu handphonenya. Ini mudah. سهل هذا. ثم بعد قليل وينظر cek ada charge tidak ada. Itu sih biasa. Lagi sholat terus dia ngambil handphone ngecas biasa. Bahkan mungkin dia nyambung ngelihat ada yang masuk apa. Kemudian ini AC. Ya. ثم يتقدم إلى الأمام maju. ثم ويعود المال ثم يرجعه. Lagi sholat, dia maju ke depan, oke? Bahkan bukan cuma maju, dia sempat yang ngitung fulus dulu. طيب حركات متعددة متتالية إذا رأيناه نقول هذا لا يصلي. يمكن إذا كان في الأمام نحن نمشي من أمامه لأن في فكرنا هو لا يصلي. Tapi banyaknya gerakan demikian yang dilakukan oleh seseorang yang katanya lagi sholat nih, banyaknya gerakan demikian bikin kita berpikir, enggak, dia lagi nggak sholat itu, orang begitu kok aktivitas yang dilakukannya. Kita berpikir dia lagi nggak sholat dan akhirnya menghalalkan diri kita untuk sholat, untuk lewat aja di depan dia, orang kita kata dia nggak sholat, gitu. فالحركة الكثيرة المتوالية التي عند أهل العرف المستقيم تدل على أنه ليس في صلاة هذه مبطلة. Nah, jadi itu patokannya, urfnya. Ketika sebuah gerakan yang berurutan, berkelanjutan dan banyak, dan menurut para ahli urf yang lurus di kaum tersebut, itu adalah gerakan yang terlalu banyak dan membatalkan sholat, maka terhitung gerakan tersebut membatalkan sholat. Baik.
المثال الثالث النفقة وقد ذكرناه نفقة على الأولاد نفقة على الزوجة يرجع فيها إلى العرف كما في الحديث. Tadi telah kita jelaskan juga di antara contoh kasusnya nafkah untuk istri dan nafkah untuk anak itu dikembalikan kepada urf kaum tersebut. Berapa kira-kira yang mencukupi mereka? المثال الرابع الحرز ما ضابط الحرز عندنا مسألة اسمها السرقة إذا سرق الإنسان من حرز الذي يحمى ويحفظ فيه الشيء ووجدت الشروط الأخرى تقطع يده ما ضابط الحرز يرجع فيه إلى العرف في كل شيء بحسبه الموتور له حرز السيارة لها حرز الهاتف له حرز الذهب له حرز. Kemudian misalnya contoh kasus tentang hirz. Hirz ini penyimpanan ya, penyimpanan saving, penyimpanan benda. Oke? Nanti kasusnya dalam kasus sarakah, dalam kasus pencurian. Oke? Di antara bobit kasus pencurian adalah di mana seseorang mengambil harta dari hirz orang lain tuh, dari tempat yang memang dia menyimpan harta. Oke? Seperti misalnya seseorang naruh uangnya, dompetnya di kamarnya. Kalau orang nemu dompet di jalanan dan dia ambil, ini nggak terhitung mencuri karena ini nggak di dalam hirz, paham nggak? Oke? Atau seseorang menaruh motornya di pinggir jalan atau di parkiran, Kemudian seseorang mengambilnya dari tempat parkir, ini terhitung mencuri. Kenapa? Ini tempat parkir memang tempat menyimpan motor. Nah, patokan hirz ini, tempat menyimpan harta ini. Oke? Karena dia nanti ketika menjadi patokan untuk menghukumi ini beneran kasus mencuri apa enggak. Di antaranya hirz ini. Nah, patokan hirz ini sejauh apa dan seperti apa dikembalikan kepada urf kaum tersebut. إذا أعطيتني هاتفا فوضعته عند الباب في البيت. هاتف جوال. نعم. هل أنا مفرط عند الناس في العادة أو ليس مفرطا أو لست مفرطا فسرق. نعم. هل إذا جاء العقلاء أهل العرف يقولون لماذا تضعه هنا؟ هذا ليس مكانه. فأكون مفرطا إذا أضمنه لأنني لم أحفظ الأمانة والوديعة في حرز مثلها. واجب أن يكون في الغرفة في الدولاب. Contoh, apabila kau berikan atau kau titipkan padaku handphone, oke? Kemudian aku menaruh handphone tersebut di halaman rumah misalnya di depan pintu. Kemudian akhirnya hilang, dicolong sama orang. Maka orang yang berakal akan menyalahkan aku. Kenapa aku nggak menaruh handphone tersebut di tempat yang seharusnya menjaga dan menjadi tempat penyimpanannya? Karena di depan pintu di halaman rumah ini bukan tempat naruh handphone, sehingga seseorang mengambilnya, mencurinya katakan ini itu, tetap aku yang terkena kewajiban untuk menggantinya. Karena apa? Aku menaruhnya di tempat yang nggak seharusnya. Paham nggak? Kalaupun orang yang nyolong, cuman karena keteledoranku menaruh di situ, aku yang terkena kewajiban untuk mengganti titipan tersebut. Aina yahfazuhu? Al-hifz al-mu'tad, al-hirz al-mu'tad. Aina yahfaz al-hatif? Ma huwa hirzuhu al-mu'tad? Coba, pantasnya handphone. Taruhnya di mana coba? Ya kan? Di kamar tidur. Di dalam kamar kah? Atau dalam lemari kah? Laci. Dalam laci kah? Oke lah, ditaruh di situ terus hilang. Boleh bilang dicolong. Lu taruhnya di luar, di pinggir jalan misalnya. Bukan dicolong, itu masih sodakoh. Ya nih, kanahu yatasaddaq. يضع الجوال قدام الباب يعني كأنه يتصدق أي شيء. طيب أعطاني رجل متر دراجة نارية أحفظها له وديعة. Seseorang memberikan atau menitipkan padaku motor. Oke? هل يجب علي أن أدخله إلى غرفة النوم kamar tidur? Apakah aku wajib karena aku punya amanah pegang motor nih? Apakah aku harus memasukkan nih motor ke dalam kamar tidurku? Merangkul dan tidur melukin tuh motor. لا وضعته عند الباب كما هي العادة في حفظ الموتور في الخارج. Ya. Maka aku akan menaruh motor tersebut di tempat yang layak dan biasanya orang menaruh motor di dekat pintu, baik di bagian luar rumah atau di dalam
di dalam rumah أو في الفناء di dalam atau di halaman. halaman rumah mungkin sewajarnya. سرق Dicolong juga masih sama orang. هل أنا مفرط ومقصر في حفظه في حرز مثله في العرف Apakah- والعادة؟ Apakah aku yang melanggar kewajibanku untuk menjaga titipannya ini dalam hal tersebut? الجواب لا. Maka jawabannya tidak. لماذا لا تحفظه في غرفتك؟ Kalau dia karena dia telah menaruhnya di tempat sewajarnya, ya nggak? Kalau dia dituntut, kenapa kau tak taruh motor tersebut di dalam kamar tidurmu? كما حفظت الهاتف لفلان في غرفتك. Sebagaimana kau taruh handphone titipan si fulan itu di dalam kamar tidurmu. Nah, هذا يريد بقي قليل نغسله ونعطره. كيف يجي؟ بقي قليل ويريد منا أن نغسله وأن نعطره بالطيب داخل الغرفة. Dia maunya sebenarnya dikit lagi minta dicuciin motornya, dipakein parfum, dibawa masuk kamar. Tuh, orang pengennya begitu kali. هذا له حرز في عرفه بحسبه وهذا له حرز بحسبه في العرف. Maka jawabannya, kesimpulannya adalah untuk barang ini dia punya tempat hirz, tempat penyimpanan yang tepat dan layak dan wajar pada kaum tersebut. Oke? Untuk barang yang ini dia punya tempat hirz sendiri, tempat penyimpanan sendiri yang layak dan wajar memang demikian pada kaum tersebut. كذلك الثمار المتساقطة من الأشجار هل يجوز تناولها أو لا؟ يرجع في ذلك إلى العرف. هل أهلها يتسامحون بذلك؟ Nah, juga kasus buah-buah dari pohon-pohon dari buah-buah yang gimana Jal? Buah dari puun, buah-buah dari puun yang pada jatuh. Pohonnya jatuh itu mah. Buah-buah yang berjatuhan dari pohon. Tuh, gitu. Bolehkah seseorang memakan buah tersebut atau tidak? Nah, hukumnya ini gimana? Itu dikembalikan kepada urf yang berjalan pada kaum tersebut. Apakah dikenal si pemiliknya meridhoi buah tersebut untuk dimakan kalau udah jatuh? Gitu. كذلك مثلا وضع الطعام عند باب المسجد بعد صلاة الجمعة وفي بعض الأوقات هل نحتاج إلى الإذن أن يأتي صاحبه يأذن لنا أو وضعه هنا في الحاجة إذن بأخذه. Demikian juga misalnya yang berjalan pada sebuah kaum menaruh box-box makanan atau makanan-makanan di depan masjid habis Jumatan misalnya. Oke? Atau di hari-hari tertentu lah. Ditaruh aja makanan gitu. Oke? Apakah seseorang mau makan dari situ tuh perlu izin sama yang punya atau enggak? Atau dengan ditaruh di situ tuh itu udah bentuk izin bahwa semua orang boleh memakannya. Tuh. Itu kembali kepada urf yang berjalan pada kaum tersebut. Misal أيضا إذا وجدت Bungkus. Ya. Misalnya juga seperti kau menemukan box مكتوب عليه tulis sahabat hakikat. Allahumma barik ya Syekh. Allah barik ya Syekh. Khudh, ambillah. Semoga Allah berkahi usaha kita dan keluarga-keluarga dan sahabat-sahabat kita. Misal di box kita, kita dapat box, oke? Box tulisannya sahabat akikah. Oh berarti isinya Bang Syekh, ya kan makanan akikahan nih. Kita udah menemukan itu, udah boleh ambil. Karena apa? Di uruf kita ini udah akikah, memang yang dibagikan. Ambil, makan. Ambil makan. Doa bil barakah liha wa liwalidayha. Doakan keberkahan buat kedua orang tua anak yang diakikahin. مع أن الأصل لا يجوز أن نأكل الطعام إلا بإذن صاحبه. Padahal hukum asalnya mah kita nggak boleh makan makanan kecuali dengan izin si pemilik. لكن العادة دلت على أن هذا الوضع في هذا المكان من باب الإذن بدون كلام. Tapi adat dan urf yang berjalan bahwasanya makanan yang demikian ditaruh di posisi situ. Itu adalah izin kalaupun tidak diredaksikan. كذلك إطعام المساكين. Demikian memberi makan orang-orang miskin. من أوسط ما تطعمون أهليكم. Dengan yang paling layak yang kalian berikan makanan tersebut kepada keluarga kalian sendiri. الأفضل هو الأكمل من الطعام في إطعام.
Al-afdal. Al-afdal akmal. Kalau kita berikan yang lebih bagus daripada apa yang kita berikan kepada keluarga kita untuk memberi makan orang miskin, maka tentunya itu akan lebih mulia. لكن لو أخذت الأوسط في المعتاد عند الناس هذا أيضا. Tapi apabila kau mengambil patokan makanan yang wajar pada umumnya manusia, maka itu telah mencukupi apa yang menjadi tujuanmu untuk memberi makan orang-orang miskin. فمقدار الإطعام ونوع الإطعام يرجع فيه إلى العرف. Bagaimana makanannya, macam makanannya seperti apa dan lain-lain, itu kembali kepada urfnya. لا أدري هل يصلح هنا مثلا أن نعطي كفارة من الخبز روتي؟ Nah, seperti misalnya kasus kafarat. Kafarat ini kan ngasih makan miskin nih ya, iya kan? Orang-orang miskin. Pantas nggak kita ngasih makan orang miskin di sini, di negeri ini, ngasih makannya pakai roti? يمكن لا يشبع هكذا. يمكن لا يشبع هكذا. Mungkin roti tersebut tidak akan mengenyangkan buat orang-orang sini. Nasi padang mungkin. Kalau nasi padang mungkin. Mungkin mujiddan ya Syekh. ليس Banget. هكذا cukup. Lebih dari cukup. لأن أرى قليل يمكن بعضهم لا يشبع. Lah, kan bungkus aksar ya Syekh. Kita kok jadi bahas nasi padang Cukup. Kalau nasi padang cukup? ya cukup. Insyaallah cukup. Nah, nasi padang sedikit. لا sedikit لو كان في الصحن يا شيخ لو كان بونكوس هذا كثير ما شاء الله. نعم هذا عادتهم. Mengantung jawab. Nasi padang kalau di piring buat ngasih makan nggak cukup, kenapa dikit? Tapi kalau nasi padang dibungkus kan banyak. Nah itu cukup dah, kehitung dah. Gitu. طيب ما مجالات إعمال العرف والعادة؟ في أي مجال، في أي أبواب؟ ما مجالات مجال وأبواب إعمال العرف، نعمل بالعرف ونشغل العرف في أي أبواب ومجالات، في مجال الألفاظ، في مجال الأعمال، مجال أبواب. طيب dalam kasus-kasus apa coba pembahasannya sekarang? Dalam kasus-kasus apa kita praktekkan dan kita terapkan kaidah ini, urf dan adat ini? Nah, المجال الأول yang pertama في ألفاظ الشرع المطلقة. Di dalam lafaz-lafaz syariat yang sifatnya bebas, mutlak. إذا ورد لفظ في نص شرعي، إذا ورد لفظ مطلق في نص شرعي لم يحدد. Apabila disebutkan di dalam nas, yakni Al-Quran kah atau hadis, okay? Dengan lafaz yang sifatnya mutlak. Oke, yakni bebas, tidak ditentukan, tidak terikat. Oke? فإن المرجع في ذلك إلى العرف والعادة. Maka dikembalikannya hal tersebut itu kepada apa yang wajar berjalan pada sebuah kaum, urfnya dan adatnya. المثال الأول Contohnya, بر الوالدين. birrul walidain. وبالوالدين إحسانا. Allah berfirman, wabil walidaini ihsana, dan agar kita berbuat baik, berbuat ihsan kepada kedua orang tua. المثال الثاني Syekh, ihsan hada mutlak. نعم. Hakadha. نعم. أحسن إلى والديك، هذا المقصود. Iya kan? Nah, itu ada perintah Allah Subhanahu wa taala yang mutlak, berbuat baiklah tuh, bebas dalam bentuk apapun. Nggak ada ikatan, nggak ada syarat. Ya, nah itu dikembalikannya nanti kepada urf. Apakah di urf adat sebuah kaum hal ini termasuk atau terhitung berbakti kepada orang tua atau tidak, gitu. Silatul arham. Nah, menyambung silaturahmi. Silatul rahimi bil ma'na syar'i, laisa bil ma'na al-undunusi. Silaturahmi yang bermakna syariat ya, bukan sebagaimana silaturahmi yang difahami oleh terminologi orang-orang Indonesia nih, beda nih. Luas. Terminologi orang Indonesia silaturahminya ini luas. Hatta al-muwazzaf wal muwazzafah silatul rahim. Tuh, akhirnya pegawai wanita, pegawai lelaki ketemuan silaturahmian katanya. Tidak. Baik, ma dhabitu silatul rahim? Ma dhabitu birrul walidain? Apa coba ikatannya praktek silaturahmi? Apa ikatannya berbakti, berbuat baik tadi sebagaimana diperintahkan di dalam
syariat. المرجع إلى العرف والعادة. Itu dikembalikan kepada bagaimana wajarnya berjalannya hal tersebut pada sebuah kaum. Yang menjadi adat dan urf pada kaum tersebut dalam berihsan, dalam bersilaturahmi seperti apa. مثال عندنا من البر والإحسان والإكرام للوالد أن تقبله على رأسه. Misal, yang berjalan pada kami, yakni bangsa Arab. Di antara bentuk pengagungan kepada orang tua dan berbakti kepada orang tua adalah ketika kita cium jidatnya. والعالم والشيخ. Demikian kepada seorang ahli ilmu, kepada seorang syekh, kita cium jidatnya. Loh. عندكم؟ Di kita enggak, di kita cium tangan. كيف؟ Di sana mah enggak ada. Helm kita ya, Syekh. لكن هذا ليس جيدا. Di kita megang pala nyium malah songong. Iya kan? Di kita enggak cium tangan songong kan? Mesti cium tangan. Helm gitu, ya, Syekh. Cium tangan. عندنا أيضا ضرب دبلكان هذا عيب كبير جدا. Di kita mukul pantat, mukul belakang, mukul pantat tuh di kita itu aib, nggak boleh di Arab. يمكن bisa jadi berantem orang. وعند بعض الناس في بعض العادات هذا عادي biasa. Tapi di kaum yang lain mungkin mukul pantat begitu biasa, nggak masalah. ولهذا معرفة العادات مهم جدا. Dari situ mengenali adat yang berjalan pada sebuah kaum itu sangat penting. عندنا من العيب أن تضع الطعام وهو يذهب يأكل بنفسه. كيف عندنا من العيب وعدم الإكرام أن تضع الطعام ثم هو يذهب سنديري يأخذ بنفسه. هو يضع وهو يأكل. لابد أن تقدم إليه. فقربه إليهم قال ألا تأكلون. كده. Bagi kita termasuk bentuk aib ketika kita menghidangkan makanan, kemudian membiarkan dia makan sendiri. Di kita tuh udah memberikan makanan, kita mesti ambilin ini gitu, ngelayanin. Mesti ngelayanin. Begitu. أنا أهلي إلى الآن 5 سنوات لا يستطيعون أن يذهبوا إلى الطعام ليأخذ بنفسه إلى الآن. Bahkan keluargaku udah 5 tahun nggak bisa mereka di dalam sebuah hidangan gitu, mereka ngambil sendiri itu dalam acara yang berjalan, suruh ngambil sendiri gitu, nggak bisa mereka, karena emang bertentangan dengan fitrah mereka. Apa sih prasmanan prasmanan tuh berat buat mereka, karena adatnya memang dilayani, diambilin gitu, ngambil sendiri itu songong buat mereka. Jadi kalau prasmanan dia puasa. Al-ikram indana an tuqarrib ilaihi wa ya'kul. Bentuk penghormatan yang berjalan pada kita adalah selain menghidangkan, kita juga melayani dan memberikannya kepadanya. وهو المذكور في القرآن في قصة إبراهيم فقربه إليهم قال ألا تأكلون. Demikian yang disebutkan di dalam Al-Quran kisahnya Ibrahim. Ketika Ibrahim alaihissalam melayani tamu yang datang padanya, padahal tamunya ini malaikat. Atau dia mau mengkabarkan bahwasanya kaum Nabi Lut diadab gitu. Ibrahim alaihissalam menyembelih dan kemudian menghidangkan makanan dan Ibrahim membawakannya kepada mereka. Qarrabahu ilaihim, mendekatkannya kepada mereka. Tidakkah kalian mau makan? Kenapa kalian enggak makan? Begitu. Al-maqsud an nafham al-adat. Maksudnya adalah apa? Agar kita paham adat yang berjalan. Idza ra'aitani astahi, ifham al-maqsud. Kalau kau melihat aku malu, maka pahamilah maksudku itu. Gitu. Paham? Paham nggak? Yakin? Yakin nggak? Insyaallah. Saya, ماذا يعني أظهر أنني مالو. Pemalu. سأستحي أنا وهم يطبق هذا إن شاء الله. يعني Pura-pura malu. Pura-pura malu. Ya. Syekh memang pemalu dan keluarganya memang budaya malu pada mereka begitu besar. Ya, suka bikin ribet kadang. كذلك النفقة الذي ذكرناه لفظ المطلق إنفاق على الزوجة. Demikian nafkah sebagaimana telah kita sebutkan tadi itu. Itu juga adalah lafaz yang mutlak, yakni tidak terikat. Al-marji' fihi ila al-'urf kama ja'a fi an-nass. Maka patokan nafkahnya sebesar apa? Yakni kamiyah nafkah kita kembalinya kepada urf dan adat yang berjalan, yang diwajarkan pada kaum tersebut seberapa banyak. Al-majal ats-tsani wal bab ats-tsani li i'mal al-'urf wal 'adah. Kemudian kasus lain atau medan lain
di mana kita bisa menempatkan dan mengoperasikan kaidah ini, urf dan adat ini. تفسير ألفاظ الناس في معاملاتهم ومخاطباتهم. تفسير نفسر لفظه بعادة أهله. Di dalam mentafsirkan redaksi yang biasa digunakan oleh para manusia di kaumnya masing-masing. Oke, redaksi yang biasa digunakan oleh para manusia di kaumnya masing-masing. Fil muamalat wal bai' wasyira. Baik di kasus muamalat, oke, atau di kasus jual beli. Fil aiman, atau di kasus sumpah. Fi al-awqaf, al-waqf, atau di kasus wakaf. Fil wasiyah, di dalam wasiat, demikian. Fil uqud, demikian juga di dalam akad transaksional. Misal idza halafa la ya'kulu lahman. Misal seseorang bersumpah dia nggak mau makan daging. Wa kana al-'urfu 'indahum anna al-lahm huwa lahmul ghanam wal baqar. Dan di kaum dia, ketika dibilang daging, urf yang berjalan pada kaum tersebut, yang dikata daging itu, cuman kambing sama sapi doang. Nah, ayam bukan daging, no. Ikan bukan daging, no. Di urf dia. Faja'ahu ustadzun bisamakin minal bahr. Oke dah. Kemudian datang kepadanya seorang ustadz, bawain ikan dari laut. Kelas kakap. Kelas kakap. Ya. Fa'akala minhu. Dia makan tuh ikan. Hal yahnath. Apakah dia dosa? Kan tadi dia udah sumpah nggak mau makan daging. Dia makan ikannya tuh Ustadz. Dosa nggak? Wa yalzamuhu kafarah. Apakah dia harus kena kefarat sumpahnya? Karena dia udah bersumpah nggak makan daging. Al-jawabu la. Lianna as-samaka laysa lahman fi 'urfihi wa 'adati ahlihi. Tuh. Karena ikan tidak termasuk daging di urfnya dia. Di adatnya dia dikata daging nih, cuman sapi sama kambing. Adun fi Indonesia fi ba'd al-amakin as-samaku lahmun, hakada. Demikian di Indonesia, di beberapa tempat ikan ini di dalam istilah mereka, di dalam terminologi yang berjalan pada mereka, ikan itu termasuk daging juga. Sahih? Benar gak? Iya daging ikan. Iya. Lidah qulna idza kana al-'urfu kadza. Kalau urufnya demikian, maka hukumnya demikian. Ya, kalau hukumnya demikian, maka urufnya demikian. Nu'adzin. Nasma' kita dengarkan dulu adzan, kemudian kita lanjutkan. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. هكذا القرآن لحما طريا فريش. القرآن تستخرجون منه فليس خلقكم من بحر تستخرجون منه لحما طريا. القرآن سورة النحل لحما لكن في عرف الناس والعرب ليس لحما. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Thank you.
طيب ننتقل إلى مسألة مهمة وهي مسألة شروط إعمال العرف والعادة. هل كل عادة تكون حجة ومرجعا وحكما أم لا بد من شروط؟ Oke. Kita masuk ke dalam pembahasan berikutnya yang juga penting, yaitu syarat-syarat mengoperasikan kaidah ini. Syarat-syarat menerapkan kaidah ini, yakni menjadikan urf dan adat menjadi patokan hukum. Apakah semua urf dan adat yang berjalan pada sebuah kaum bisa jadi patokan sebuah hukum? الجواب لا يكون العرف معتبرا ولا العادة محكمة إلا بشروط أربعة. Maka jawabannya adalah tidaklah sebuah urf menjadi patokan hukum, demikian juga adat, kecuali memenuhi 4 syarat ini terlebih dahulu. الشرط الأول أن تكون العادة أو أن يكون العرف مضطردا أو غالبا. مضطردا أي مستمرا في جميع الحوادث أو غالبا في أغلب وأكثر الحوادث والوقائع. Syarat yang pertama, bahwa urf tersebut haruslah umum dan banyak terjadi di banyak kasus dan berkelanjutan terjadi demikian. وهنا قاعدة للفقهاء في هذا الشرط هي إنما تعتبر العادة إذا اضطردت أو غلبت. إنما تعتبر أي تكون معتبرة وحجة ومرجعا إذا اضطردت أو غلبت. اضطردت أي صارت مستمرة لا تتخلف. نعم. Dari syarat yang ini ada sebuah kaidah akhirnya yang terbentuk, ya. Innama tu'tabarul 'adatu idza taradat aw ghalabat, yaitu sebuah adat terhitung sebagai sebuah adat yang bisa menjadi patokan hukum ketika adat tersebut memang selama ini bergulir, berjalan dan umum terjadi pada kaum tersebut. فإذا حصلت مشكلة بين بائع ومشتري. Contoh, seperti ketika misalnya terjadi permasalahan antara pelanggan dan penjual dan pembeli. واستدل البائع أو المشتري بالعرف والعادة. Dan si penjual atau si pembeli kemudian mereka berdalih dengan urf dan adat yang berjalan pada kaum tersebut. فسألنا التجار الموجودين فوجدنا أن 100% يعرفون هذا العرف أو 90% يعرفون هذا العرف. نعم هذا العرف. Kemudian akhirnya kita bertanya kepada para penjual dan para pebisnis yang lain. Oke? Ternyata kita temukan mereka 90% lah katakan, nggak sampai 100%. Mereka membenarkan urf tersebut, ternyata benar. فإنه يقضى ويحكم بهذا العرف ويكون مرجعا يفصل النزاع. Nah, dalam kasus demikian, maka benar urf tersebut menjadi patokan dan menjadi penentu di dalam kasus perselisihan tersebut. الشرط الثاني أن يكون العرف قائما وموجودا عند إنشاء التصرف أو العقد. Syarat yang kedua adalah agar urf tersebut memang benar-benar terjadi dan ada eksis. Urf dan adat tersebut ada, masih berjalan, oke? Ketika kejadian tersebut terjadi. Contoh. Walaysa sabiqan bukan kebiasaan orang zaman dulu yang telah tidak berjalan lagi. Walaysa mawjudan 'inda an-niza' ba'da al-'aqd ba'da at-tasarruf. Bukan urf yang baru ada ketika terjadinya perselisihan ini aja gitu yang terjadi setelah akad. Di ayam corona تغيرت بعض الأمور في البيع والشراء. لا يجوز أن تستدل بأن العرف كان قبل كورونا كذا كذا ويجب أن تفعل كذا كذا. Demikian contoh kasus di zaman corona. Banyak urf berubah akhirnya di zaman corona, ketika corona. Maka nggak boleh seseorang berhujah dengan kebiasaan yang selama ini berjalan sebelum zaman corona. الشرط الثالث ألا يوجد
نص وتصريح بخلاف العرف. Syarat yang ketiga, jangan sampai ada nas. نص له معنيان، نص الشارع ونص المتعاقدين المتخاطبين. Nah. Jangan sampai ada هذا نص من الشارع ولا إذا لا يوجد نص يخالف العرف، نص من الشارع أو نص من المتعاقدين. Jangan sampai ada nas atau kesepakatan dari dua orang penjual pembeli yang bertentangan dengan apa yang berjalan pada urf. Jangan sampai ada nas yang datang dari syariat ini, baik Quran atau hadis, atau nas yang disepakati oleh penjual dan pembeli yang bertentangan dengan urf yang berjalan. فلو اشترط الزوج على زوجته في حفلة النكاح والعرس أن تفعل منكرا لا يجوز. Contoh, seperti misalnya pasangan seorang wanita memberikan syarat kepada lelaki yang melamarnya untuk di dalam pernikahan tersebut harus diadakan di dalam acara haflah atau pesta pernikahan tersebut diadakan praktek-praktek kemungkaran, misal tuh syaratnya demikian, maka nggak boleh dipenuhi syarat tersebut karena apa? Bertentangan dengan syariat, ya. Maknanya kalaupun hal tersebut wajar berjalan pada kaum itu, oke? ولو كان العرف مخالفا للنصوص الشريعة في الوظيفة، في العمل، في المعاملات، في الأعياد، فإنه لا يلتفت إليه. Jadi awas, perhatikan. Kalau sebuah urf memang kebiasaan yang berjalan, tapi bertentangan dengan nas yang datang di dalam syariat, oke? Urf, adat yang kebiasaan berjalan pada sebuah kaum, di kantor, tempat kerjanya, atau di lingkungan sosialnya, oke? Dan lain-lain. Memang urf benar berjalan pada kaum tersebut, tapi bertentangan dengan nilai-nilai syariat, maka enggak dihitung urf tersebut sebagai sebuah patokan. كذلك يشترط أن لا يوجد نص وتصريح من العاقد والمخاطب الآخر يخالف العرف. بمعنى إذا كان هناك عرف قائم ولكن البائع يقول أنا لا أمشي على هذا العرف، تريد هكذا مخالف للعرف، أنا يكتب في العقد أو يوضح للبائع للمشتري، فيقبل المشتري ثم بعد ذلك يقول العرف ليس له حجة بالعرف لأنه قد وجد نص يخالف العرف وهو وافق عليه. Demikian juga tadi misalnya penjual dan pembeli di dalam akadnya mereka misalnya si penjual misalnya memberikan sebuah syarat dan di situ dia menekankan aku nggak mau mengikuti apa yang berjalan pada urf kita, tuh. Okay? Dan kemudian si pembeli atau si penjual atau sisi satunya menyepakati syarat tersebut, maka dalam kondisi demikian urf tidak bisa dijadikan hujjah karena telah menjadi kesepakatan untuk tidak berjalan sesuai urf. الأصل العادة العرف أن الذي يشتري مكيفا وثلاجة وغسالة يحمله البائع بسيارته إلى بيته ويركب. Misal, yang menjadi kebiasaan yang berjalan pada sebuah kaum, kalau seseorang beli mesin cuci kah, apa AC, nah itu dibawa dianterin sama yang jual barang tersebut, ditaruh di rumahnya, bahkan dipasangin sama yang pihak penjual di rumahnya. Biasanya begitu, urfnya. Okay. Jitu ila dukkan fulan, faqultu lahu uridu kada kada, qali la bas. Terima. Lakin nahnu la nahmil wa la nurakkib. Oke. Nah, kemudian aku mendatangi sebuah toko. Aku mau beli ini ya, beli AC, beli ini itu, dan dia bilang oke, si penjual bilang oke, kau bisa beli. Tapi dia memberi syarat loh. Kami nggak nganterin, kami juga nggak pasangin. Doh. ذهبت إلى بيتي جلست يومين أنتظره لم يأتي بالثلاجة والمكيف. Setelah aku bayar dan lain-lain, aku pulang. Aku tungguin sehari 2 hari, dia nggak datang. Dia nggak datang bawa AC, dia nggak datang bawa mesin cuci. اتصلت به قال ليس عندنا توصيل إلى البيت.
إيصال. Dan ketika aku menelepon kepadanya, oke, mana nih barang aneh, begitu kan? Dia berkata, oh kita nggak punya jasa pengiriman ke rumah pembeli. قلت له ولكن العرف أن تحمل إلى بيت. Kemudian aku berkata kepadanya, loh kan biasanya kalau belanja begitu, gitu kan? Gitu. Dianterin sampai rumah dipasangin, gitu. قال نعم هذا هو العرف ولكن أنا قد صرحت لك ونصصت على أنني لا أحمل إلى بيتي وأنت تقبل. Si penjual akan menguatkan dirinya. Iya, memang kebiasaan yang berjalan demikian. Urf yang berjalan demikian. Tapi aku telah memberikan keterangan kepadamu terang-terangan. Tuh nas. Oke? Ini nas dari penjual atau pembeli. Oke? Bahwa aku tidak memenuhi hal tersebut di dalam perjanjian atau akad kita ini. ذهب إلى القاضي ذهب إلى المحكمة سألنا عن العرف العام هكذا ولكن وجد النص والتصريح لا يجب عليه شيء. Dia mau pergi ke hakim, mau pergi ke kodi, kemana juga, maka akan dikatakan demikian. Ya memang urf yang berjalan demikian, tapi terdapat nas, keterangan jelas dari si penjual bahwa dia tidak mau berjalan di dalam akadnya ini, transaksinya ini sesuai dengan urf yang berjalan. Maka dia tidak bisa disalahkan, tidak bisa dituntut. إذن الشرط الثالث ألا يوجد تصريح من المكلف يخالف العرف. Nah itu maksudnya tadi. Syarat yang ketiga tuh. Oke, jangan sampai ada keterangan dari orang yang bertanggung jawab bahwa dia tidak berjalan sesuai dengan urf. Kalau ada keterangan demikian maka urf nggak berlaku. Gitu. Ya. الشرط الرابع ألا يعارض العرف نصا شرعيا. Syarat yang keempat, oke, jangan sampai urf yang berjalan bertentangan dengan hukum syariat, dengan nas syar'i. شرعي خاص نص شرعي خاص. Ya, nas syar'i ya, Quran dan hadis. خاص أقصد بخصوص المسألة. Khusus di dalam permasalahan tersebut yang spesifik. Sorry. Jangan sampai urf yang berjalan bertentangan dengan nas syar'i yang spesifik menentang hal tersebut. Nah. فلو اشترط شخص على موظف أن يقدم الخمر إلى أن يكون هذا الموظف في هذا المكان من عادته أن يقدم الخمر للضيوف مثلا فإن هذا العرف مخالف للنص ولا يجب العمل به ولا يجوز العمل به. Contoh misal seseorang melamar kerja di sebuah tempat restoran. Urf yang berjalan si pelayan yang ada di restoran tersebut itu memberikan hidangan dan menyediakan kepada para tamunya, kalaupun tamunya minta khamr disediakan juga. Tuh. Oke, urf yang berjalan itu demikian memang. Misal, maka nggak boleh dia memenuhi hal tersebut, nggak boleh mengikuti urf yang berjalan tersebut. Karena apa? Karena kasus ini udah fix bertentangan dengan nilai syariat, nggak boleh di dalam syariat, maka nggak boleh dia berjalan dengan urf. ومن القواعد المندرجة تحت قاعدة العادة محكمة القاعدة الأولى المعروف عرفا كالمشروط شرطا. Dan di antara kaidah-kaidah yang merupakan anakan dari kaidah yang sedang kita bahas ini adalah yang pertama, al-ma'ruf urfan kal masyrut syartan. Sesuatu yang memang dikenal di dalam urf yang berjalan pada sebuah kaum itu terhitung sebagaimana syarat yang harus dipenuhi. Sesuatu yang memang dikenal pada urf sebuah kaum, adat sebuah kaum, itu terhitung sebagai sebuah syarat yang layaknya dipenuhi. Ya. Wal ma'na anna al-amr alladhi yatakarrar. Maknanya adalah sebuah perkara yang memang demikian berjalan, bergulir, berulang-ulang. Wa ya'tad an-nas 'alaihi, sehingga para manusia telah terbiasa dan mewajarkannya. Yura'a wa yuhakkam wa yurja'u ilaihi. Nah, hal tersebut dijaga dan dijadikan patokan di dalam berhukum. Wa yakunu bimanzilati asy-syart al-maktub aw al-malfuz bin-nutq. Dan adat tersebut yang biasa berjalan dan berulang tersebut seolah-olah berada di posisi seperti syarat. Syarat yang dilafazkankah
hanya dilafazkan atau syarat yang dituliskan. وقريب منه المعروف عند التجار كالمشروط بينهم قاعدة أخرى. Nah, demikian juga kaidah yang dekat dengan kaidah ini. Al-ma'ruf 'inda tujar kal masyrut bainahum. Sebuah nilai yang dikenal, diwajarkan oleh para pedagang itu adalah sebagaimana sebuah syarat yang berjalan pada mereka. مثال القاعدة الأولى Contoh kasusnya misalnya, من استعار سيارة من صاحبه أو أخيه ليذهب بأهله مثلا إلى مكان معين. ista'ara. مثلا أخذ سيارة من وسط جاكرتا ليحضر الدرس هنا بأهله مثلا. Seseorang misalnya dia menyewa atau meminjam mobil, oke? Untuk berjalan, untuk melakukan sebuah perjalanan, misalnya ke sini untuk menghadiri kajian. Okay. لا يجوز له أن يتعدى هذا المكان مثلا فيذهب إلى مالان أو يذهب إلى تربون أو إلى مكان خارج. Maka nggak boleh bagi orang tersebut yang dia meminjam bilangnya mau ke sini. Dia minjam ya istiarah nih, pinjam ya, bukan nyewa, pinjam. Dia pinjam bilang mau dari Jakarta dia berangkat mau kemana, mau ke Rahmi Hatta, mau ngaji gitu. Maka dari sini dapat ditangkap, nggak boleh dia menggunakan mobil tersebut lebih dari itu. Ya, nggak boleh dia pakai ke Malang, ke Jawa, ke mobil yang dia pinjam, nggak boleh. Dia hanya boleh sampai sini. بعض الناس ليس عنده الأدب والاحترام لحقوق وأملاك وملك الآخرين. Karena sebagian orang nggak memiliki adab dan nggak memiliki rasa hormat kepada hak-hak dan milik orang lain, ya. Apa yang menjadi milik orang lain. وهؤلاء سبب في جعل كثير من الناس لا يتحمسون ويحرصون على التعاون مرة أخرى. Itulah hakikatnya yang menjadi sebab yang menjadikan sebagian orang yang lain nggak semangat untuk berbagi dan meminjamkan apa yang ada padanya, karena sikap sebagian orang memang demikian nih kalau minjem, gitu. يجب مراعاة العرف. أنت تعرف أنني أعطيك إلى مكان معين، في العرف لا أقبل أن تزيد مكانا بعيدا. Maka harus kita menjaga nilai urf tersebut. Ketika diketahui atau disepakati, aku memberikan kepadamu kendaraan ini untuk pergi ke satu tempat, maka nggak boleh kau membawanya untuk melebihi tempat tersebut. إلا بالإذن الصريح بطيب نفس وليس بالإحراج ترتبط. Terpaksa. Kecuali dengan izin, ya, kecuali dengan izin, dengan konfirmasi, dengan izin dan keridhaan si pemiliknya, bukan keterpaksaan. كذلك من وكل شخصا في شراء شيء آلة أو سيارة أو غير ذلك فإنما يوكله بما يصلح في العرف. Demikian seperti seseorang yang menjadikan orang lain sebagai wakilnya atau perantaranya untuk memberi sebuah mesin atau memberi sebuah alat atau beli mobil atau beli apapun, maka sesungguhnya urf itu yang berjalan menegaskan bahwasanya dia nih dijadikan wakil untuk melakukan hanya sebatas apa yang dipesankan saja. Bi an takuna khaliyatan min al-aib. Nah, juga agar barang-barang yang dibeli tersebut jangan sampai masih memiliki kekurangan, aib. ومناسبة للوكيل cocok لحاله. يعني لا يأتي بموتور مثلا الذي لا يصلح للمستقيم. بموتور بشكل ليس جيد مثلا. Oh ya. Dan harus barang yang juga sesuai memang dan layak buat si wakil atau buat si orang yang menitip kepada si wakil tersebut. Misal beli motor. Misalnya dia minta tolong beliin motor. Jangan dia beliin motor yang kagak pantas dipakai sama dia, gitu motor. Kalaupun motor dan beroperasi motor tersebut, gitu. Mesti yang layak. كذلك المعروف بين التجار كالمشروط بينهم. Nah, demikian al-ma'ruf baina tujar, nilai yang diketahui yang biasa berjalan di antara para bisnismen sebagaimana syarat yang berjalan. من أمثلته مسألة حمل الأغراض إلى البيت وتركيبها الذي سبق. Seperti kasus tadi, misalnya yang masalah beli barang dan kemudian dianterin ke rumah dan dipasangin di rumah.
أو ما اتفق وتفاهم عليه العقاريون أصحاب العقار الذين يبيعون الأراضي والبيوت والذين يؤجرون للآخرين. هناك نسبة ما اتفقوا عليه في العرف أنه على البائع أو على المشتري أو على المؤجر أو المستأجر فإنه يقضى به ويرجع إليه ويحكم به. Demikian juga misalnya akarat. Akarat ini apa sih? Tempat-tempat yang menjadi informasi properti untuk nyewain rumah kah atau jual beli rumah. Oke? Urf yang berjalan nih akarat ini yang apa namanya? Agen properti ini, mereka akan dapat keuntungan berapa persen dari si penjualkah dia dapatnya atau dari si pembelikah dia dapatnya, itu dikembalikan kepada yang biasa berjalan pada kaum tersebut. Persentasenya berapa dan dari pihak mananya. Kama nisbah kama fil urf. Dan juga persentasenya berapa tuh telatnya. Ala man, ala al-bai' atau ala al-mushtari kama fil urf. Kewajiban siapa untuk memberikan persentase tersebut kepada si agen properti itu? Kewajiban si pembelikah atau kewajiban si penjualkah? Walau lam yusarrah bidzalik, lianna hadha huwa al-urf. Kalaupun itu belum ditegaskan sejak awal, karena itulah memang urf yang berjalan pada kaum itu. Fa in sarraha wa qala ana sa'bi', lakin laysa 'alayya an adfa' laka an-nisbah li as-sa'i, nahnu nسميه as-sa'i atau dilalah. Fee. Tapi kalau misalnya si yang membeli dari awal udah menjelaskan dan mengatakan terang-terangan, aku mau membeli properti ini, tapi aku nggak mau membayar, lagi untuk si agennya ini, si agen properti ini. Aidan al-qa'idatu ats-tsalitsah al-mundarijah. Maka ma'dzirah ya Syekh, إن صرح البائع شرحته البائع ولا مشتري أي حق إلهما قد يكون في العرف الواجب على البائع أن يدفع ولكنه في هذه المسألة في هذه الأرض في هذا البيت يصرح نعم أنا أريد مليار بس لن أنقص منه شيئا ولا أعطيكم شيئا نسبة مع أن الأصل في العرف فلا يجوز إلزامه لذلك لأنه قد وجد تصريح بخلاف العرف نص. Maka nggak boleh kalau misalnya udah terdapat keterangan jelas-jelasan dari salah satu entah penjual atau pembeli yang emang dia mau beli atau dia mau menjual, cuman nggak mau ngasih kepada si agen properti, dia udah menjelaskan itu dan itu bertentangan dengan urf yang berjalan, maka nggak boleh dituntut kepada pihak penjual atau pembeli ketika mereka nggak memberikan apa yang menjadi yang diharapkan oleh si agen properti karena dia telah mengatakan di depan hal tersebut gitu ya. لذلك أنبه الجميع إلى مسألة الشروط. بعض الناس واضح في باب الشروط ويشترط شروطا والآخر تريما في فكره أن الأمر سهل ثم بعد ذلك يبكي بسبب هذه الشروط في الزواج في البيع في العقار في الأجرة في العقود. Maka ya ini hal yang perlu kita peringatkan ya. Sebagian orang kayaknya ribet banget masalah syarat. Dia bikin banyak syarat. Ya. Sebagian orang itu menganggap mudah. Ya udahlah, udah gampang. Taunya ke depannya dia menangis. Karena ternyata syarat-syarat yang bikin dia nyesek gitu. Akhirnya dia merugi. Wa khususan fi babil furuji wal a'radi wal zawaj. Terutama di dalam kasus-kasus yang kaitannya dengan pernikahan. يرى امرأة جميلة فيحبها ويريد أن يتزوجها بأي طريقة فأي شرط ستوجو terima. Dia melihat seorang wanita cantik, dia langsung jatuh cinta pada pandangan pertama dan dia mau menikahinya dengan cara apapun, pokoknya dia mau menikahinya. Syarat-syarat yang diberikan kepadanya dia langsung iyain, setuju, karena dia menginginkan wanita tersebut. بعد ذلك تجرجره وتسحبه إلى المحاكم. تجرجره تسحبه وتسحبه إلى المحاكم فيبكي. Tahunya nih wanita menyeretnya dan membawanya ke pengadilan. Nah, dari situ dia baru nangis. لا تقبل شرطا وأنت تعلم أنك لا تستطيعه.
Jangan kau menerima sebuah syarat yang kau sadari bahwa kau di luar kemampuanmu, di luar kuasamu, atau memberatkanmu untuk memenuhinya. Jadilah jelas, jadilah transparan. Ya. Di dalam akad, maka sebisa mungkin ke transparansi di dalam akad. Ya. من القواعد المندرجة أيضا. Juga di antara kaidah-kaidah yang merupakan anak dari kaidah yang sedang kita bahas ini, قاعدة التعيين بالعرف كالتعيين بالشرط. ta'yin bil urf. إذا عينا شيء وحددناه بالشرط هذا واضح. أنا أريدك هذا تستعمله لتيسو فقط. نعم. هذا التحديد وتعيين له لتيسو فقط. نعم. إذا لم نعين هذا الكوب لا نعينه. العرف ماذا يستعمل هذا الكوب؟ للماء والعصير فقط. إذا يستخدم في ذلك. فإذا وجدناك تستعمله في شيء آخر بعيد هذا مخالف للعرف. كأنك خالفت الشرط. كأنك خالفت الشرع. إذا خالفت العرف كأنك خالفت الشرط. يعني هناك أمور لا نعينها بالشرط لأن العرف هو الذي يعينها نكتفي به. مثال أعطيتك سيارتي أجرة مثل هؤلاء الذين يستأجرون يوما ب600,000 روبية مثلا. ثم هو يأخذ السيارة ويحملها قطرا حيوان. الله. نعم. فيقول أنا استأجرت بمالي. نعم، لكن العرف هو الذي يعين نوع الاستعمال. تحمل الركاب، تحمل أهلك، أصدقائك. أما أن تحمل أشياء وسخة هذا مخالف للعرف. يعني إذا كان هناك غرامة يدفع. كده التعيين بالعرف. تعيين أي تحديد نوعية العمل. أوكي. كالتعيين بالشرط. كالتعيين بالشرط. كأنني اشترطت عليك ألا تحمل بعرا ولا تحمل وسخا مع أنه ليس مذكورا. نعم. ولكن العرف يحدد ذلك ويعين. طيب. Oke. التعيين بالعرف كالتعيين بالشرط. Maknanya adalah ketika التعيين بالنص أو بالشرط. بالشرط. Ya, menjelaskan syarat yang berjalan pada urf, syarat yang berjalan pada sebuah urf, yang berlaku pada sebuah urf, itu sebagaimana syarat yang spesifik yang berjalan pada syariat. Contoh kasus saja biar kita langsung paham. Misal, seseorang menyewakan mobilnya. Biasanya nyewa mobil itu kan seperti yang sehari 600.000 ini itu orang pakai bawa orang. Biasanya gitu kan. Seseorang akhirnya nyewa 600.000. Udah. Oke. Karena mobilnya mobil apa? Mobil yang biasa digunakan untuk para penumpang. Mungkin entah dia buat keluarganya, buat sahabatnya, untuk pergi ke tempat. Ternyata taunya mobilnya tersebut dipakai setelah dia menyewanya, dipakainya adalah untuk bawa kotoran hewan atau untuk bawa sampah. Nah, di dalam hal ini dia nggak bisa membela diri. hadid fi gores, masalah. Atau membawa barang-barang berat, barang-barang kasar yang akhirnya merusak si mobil ini. Nah, nggak bisa si penyewa nggak bisa berhujah bahwasanya aku telah membayarnya ini itu, nggak bisa dia berhujah demikian. Kalaupun nggak ada di dalam syarat, jangan pakai bawa ini ya, jangan pakai bawa ini ya, gitu. Karena demikian berlaku di dalam urf, gitu, ya. Karena di dalam urf itu, yang namanya mobil demikian dipakai emang buat penumpang, bukan dipakai bawa barang, apalagi barang yang kotor. Ya, dia bisa terkena denda akhirnya karena penggunaannya yang tidak untuk seharusnya. Si penyewa bisa terkena denda. Karena apa? Karena dia menggunakan kendaraan tersebut tidak untuk penggunaan yang seharusnya dan sewajarnya berjalan pada urf. Gitu. Kalaupun tidak disebutkan syarat tersebut sejak awal. Karena demikianlah berjalannya urf. Ghadiba sahibus sayyarah. Yang punya mobil ngamuk akhirnya. Qala al-mustajir, anta lam tashtarit alayya alla ahmil qataran hayawan. Ini yang nyewa bilang katanya, kau kan tidak memberikan kepadaku syarat agar aku tidak membawa kotoran hewan dengan mobilmu. Begitu. الجواب التعيين بالعرف. العرف يحدد طريقة الاستعمال ونوع الاستعمال كأنه تعيين بالشرط والنص. كأنني قلت لك ذلك لأن العرف واضح في ذلك. Maka jawabannya adalah dengan kaidah ini, at-ta'yinu bil urf, ya, kat-ta'yini bisyarf, ya. Sesuatu yang ditekankan oleh syariat pada kasus tersebut oleh urf,
sesuatu yang benar-benar ditekankan oleh urf spesifik pada kasus itu sebagaimana ditekankan hal tersebut oleh syarat yang berlaku dan disepakati. Gitu. كذلك من استأجر بيتا للسكنى من بيوت السكنى. Demikian mereka yang nyewa rumah, misalnya nyewa rumah buat dia nyewa rumah di lingkungan orang-orang tinggal, di lingkungan tempat tinggal. ثم جعله مصنعا يصنع فيه الآلات ويصلح فيه السيارات أو الموتور أو أشياء مثلها. Dia menyewa tempat tersebut yang berada di lingkungan itu. Taunya tuh rumah dibikin jadi bengkel atau dibikin jadi laboratorium. Oke? فهذا مخالف للعرف كأنه خالف النص والشرط. Maka dalam hal ini dia menentang menyelisihi urf yang berjalan. Seolah-olah dengan itu dia menyelisihi syarat yang berlaku pada perjanjian sewanya. Tuh. إلا في بعض البيوت التي هي معتادة لمثل هذا كأن يكون هلما ويجعل فيه كايو وهكذا. Kecuali memang rumah yang dia sewa adalah rumah yang biasa dari lingkungan yang biasa digunakan untuk kegiatan demikian memang. Ya, seperti rumah-rumah dengan halaman yang luas dan memang sebelum penyewanya juga dipakainya buat itu dan lain-lain. وأهل العرف يعرفون ويحكمون أن هذا يصلح لهذا أو لا يصلح لهذا. Nah, para ahli urf itu yang menentukan hukum bahwasanya tempat ini layak buat hal tersebut atau tidak layak buat kegiatan tersebut, itu para ahli urf, diserahkan kepada mereka lah hukumnya. وفي ختام الكلام عن هذه القاعدة. Nah, kita penutup dari kaidah ini adalah أنبه على أدب مهم في باب العادات والأعراف. Ada sebuah nilai adab yang penting di dalam urf ini. لا تعب ولا تحتقر ولا تهزأ ولا تسخر بعادات وأعراف الآخرين التي ليست محرمة. Awas, sebuah nilai yang penting dan harus diperingatkan. Jangan kau mencela, jangan kau menghina, jangan kau meremehkan adat dan tradisi yang berjalan pada orang lain, pada kaum lain, selama adat dan tradisi tersebut tidaklah bertentangan juga dengan nilai-nilai syariat. Al-Batawi lahu adah, wal Jawi lahu adah. Betawi punya adat, kaum Jawa punya adat. لا يليق بك أن تحقر أنتم هكذا. لماذا أنتم هكذا وتهزأ به. Gak layak bagimu untuk mencela-cela dan mengolok-olok adat dan tradisi yang berjalan pada suku yang lain. ما كان فيه مخالفة للشرع ينصح. ما كان فيه مخالفة للأدب العام والعادة الجيدة ينصح فيه. Adapun nilai-nilai yang berjalan pada sebuah kaum ternyata bertentangan dengan syariat, ya, dengan nilai-nilai yang datang di dalam syariat, maka hal demikian hakikatnya juga dinasihati, bukan dicela, diolok. Disampaikan nasihat yang bertentangan dengan nilai-nilai akal sehat yang berjalan secara umum dari adat-adat dan tradisi juga demikian, dirubah dan dinasihati, disampaikan. Amma al-istihza' bi ba'd al-kalimat atau ba'd al-'adat al-'adiyah hada la yaliqu bil 'aqil. Ada pun nyela-nyela, ngolok-ngolok tuh dengan kalimat atau ungkapan-ungkapan yang mencela. Okay? Maka itu nggak layak bagi seorang yang berakal. وهناك مثال أندونيسي في بعض جوانبه يقضي على مثل هذا الأدب الخاطئ. di bumi angkat. نسيته أنا. di bumi. Ya. Di mana bumi dipijak. ارفع صوتك. من يقوله؟ أنا أقوله لك. تعرفه أنت؟ لا. هات. Di mana ya bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Betul. هذا المثال معناه الحرفي بعيد عن معناه المعنوي والمقصود منه، لكن خلاصته الأدب والاحترام لعادات الناس. هكذا أنا أفهم. Ya, istilah tersebut makna letterlexnya sebenarnya sangat jauh dengan makna istilah yang dimaksudnya ya. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Makna harfiahnya bertentangan dengan makna yang dimaksud.
Oke, tapi maknanya benar. Maknanya apa? Maknanya adalah menghormati dan mengagungkan adat dan tradisi yang berjalan pada manusia. وهذا صواب فيما يوافق ولا يخالف الشرع. Itu benar sebenarnya. Kaidah tersebut atau kata mutiara itu sebenarnya benar dengan kadarnya selama tidak menyelisihi nilai-nilai yang datang di dalam syariat. إندونيسيا بلاد كبيرة جدا مختلفة العادات والآداب، فإذا لم نضبطها بهذا الضابط في العادات التي لا تخالف الشرع ستكون مشاكل كثيرة. حروب أهلية. نعم. Indonesia adalah negeri yang sangat besar dengan suku-suku dan tradisi adat yang sangat bercorak ragam. Apabila mereka di dalam bermuamalah tidak diikat dengan adab ini, dengan kaidah-kaidah demikian, bahaya. Bisa jadi masalah-masalah besar ke depannya. لذلك العرب عندما أحكي لهم إندونيسيا يتعجبون. أنا أقول لهم العرب هي السعودية وإمارات وبحرين وسوريا ومصر والسودان واليمن، هذا كله عرب. إندونيسيا. No. يعني هذه الدول أقل مساحة من إندونيسيا. فعادات بلادنا مختلفة. كذلك هنا مختلفة. ولكن بلد واحد. إيا بنتاسان بعد ذلك هم يقولون. Demikian bangsa Arab takjub. Yang di bangsa Arab ini ada misalnya ada Sudan, ada Saudi, ada Yaman, Mesir, Irak. Ini negara-negara Arab, ya. Tapi satu tradisi, satu adat, hitungannya satu negeri. Oke? Semuanya Arab, masuknya semuanya Arab. Kita nih satu tradisi, satu adat, belum satu negeri. Kita di dalam satu negeri terdapat banyak tradisi dan adat yang berbeda-beda. Nah, akhirnya mereka berkata, oh iya pantas Indonesia begitu, gitu. الأمر الثاني التنبيه الثاني في باب العادات. Tambih yang kedua ya, peringatan yang kedua, yang dinilai kedua yang perlu diperingatkan. إذا كانت لك عادة نافعة لك عادة خاصة بك تنتفع بها فلا تجعلها منهجا عاما تريد من الناس أن يمشوا عليه تلزم الناس به. Apabila kau memiliki sebuah kebiasaan khusus yang ada pada dirimu, adat yang biasa berjalan pada dirimu, katakanlah adat itu adat positif lah, katakan memang, oke? Maka nggak boleh juga kau memaksakan manusia mesti demikian sebagaimana denganmu, nggak boleh. بعض الناس له عادة في نومه في أكله في طعام معين. Sebagian orang punya kebiasaannya. Kebiasaan tidurnya, kebiasaan makannya, atau makanan-makanan tertentu yang dimakannya. في طريقة الحفظ، في طريقة التعلم، في طريقة التعليم. Dia punya kebiasaan dalam cara menghafalnya, cara belajarnya, atau cara mengajarnya. في المعاملة الأسرية. Demikian juga dia memiliki kebiasaannya di dalam bersosialisasi dengan keluarganya. هي له نافعة. Buat dia hal tersebut sangat bermanfaat dan sangat efektif. ليس لازما أن تكون نافعة لجميع الناس. Tapi nggak mesti cara dia itu cocok buat orang-orang untuk seluruh manusia, nggak mesti. فلا تكثر من الإلزام للناس. لماذا لا تفعل كذا؟ افعل كذا مثلي. Maka jangan kau mencoba memaksakan hal tersebut kepada manusia sehingga kau berkata, mengapa kau tak lakukan demikian? Lakukan demikian sebagaimana aku melakukannya. Jangan paksakan demikian juga. لك عادتك النافعة لك وفقك الله. والآخر نرشده أنا أجرب كذا. usulan aja. Oh, usulan aja. Kalau mau, oke? Sampaikan kepada yang belum berjalan sebagaimana kebiasaan yang ada padamu, oke? Sebagai sebuah usulan dan masukan. Aku biasanya melakukannya demikian. Coba kau lakukan sepertiku, insya Allah beres masalah. Itu sebagai sebuah usulan dan masukan. Bukan sebuah paksaan orang agar mengikuti kita. ولا تجعل نفسك معيارا على الآخرين أن يسلكوا مسلكك في كل شيء حتى في العادات وميثوديا وgaya hidup. Ya. Jangan kau jadikan dirimu sebagai mi'yar, sebagai barometer buat yang lain. Supaya mereka harus mengikuti gayamu dan jalanmu dan lifestylemu semuanya begitu. Jangan kau jadikan dirimu barometer untuk orang-orang lain.
ولكل وجهة هو موليها كل إنسان له طريقته المناسبة في باب العادات. Dan kepada sisi manapun, maka ialah hakikatnya yang mengarahkan manusia ke arahnya. Maknanya apa? Setiap manusia memiliki kondisi-kondisi dan situasi masing-masing sehingga mereka memiliki kebiasaan dan adat masing-masing yang berjalan dan sesuai untuk mereka. ما فيه مخالفة للشرع أو للأدب اللائق نتناصح فيه. Nah, adat-adat yang memang fix bertentangan dengan syariat dan kemudian bertentangan dengan akal sahih, dengan adat yang sehat gitu. Nah, hal demikian maka disampaikan padanya nasihat. Nas'alullah an yuwaffiqana wa iyyakum lima radhih. Semoga Allah Subhanahu wa taala limpahkan bagi kita keridhaannya wa yaj'alna mimman yakhafuhu wa yattaqih. Dan menjadikan kita termasuk orang-orang yang senantiasa takut kepadanya dan bertakwa. Wa yarzuqana al-ilma an-nafi' wal amal as-salih. Dan senantiasa melimpahkan kepada kita ilmu-ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Kita lihat pertanyaan yang masuk. Demikian penyampaian materi dari Syekh. Semoga dapat difahami 5 kaidah fikih ini. Jazakumullah khairan ikhwah ala hudurikum. Kehormatan yang besar sekali lagi untuk kami bisa dihadiri oleh ikhwan dan akhwat semuanya. Semoga Allah berikan kita keikhlasan dalam aktivitas kita sekarang dan semoga Allah berikan keberkahan dalam upaya kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.